doa anak cucu kita, generasi penerus kita, keturunan kita semua. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak soleh solehah, dijadikan orang bertakwa dan menjadi pemimpin kelak bagi orang-orang yang beriman bertakwa. Allahumma ya Allah ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan juga sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit diberikan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Allahumma adhibil ba'sya rabban nas isfi wa anta syafi la syafiya illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan juga negeri kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang aman damai tentram sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala negeri yang adil makmur, ma'rifatul jinawi. Pemimpinnya pemimpin yang amanah dan rakyatnya rakyat yang kompak guyup berkolaborasi bersilaturahim. Allahumma ya Allah ya Rabbana taqabbal du'ana nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan jiwa ini memiliki jiwa yang tenang, yang tentram, yang selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat, selalu bersabar ketika mendapatkan ujian, ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bermohon kepada Allah dimudahkan kita untuk sesegera mungkin sadar diri, bertobat atas segala salah dan dosa kita, dan kita diberikan kesempatan untuk senantiasa bersilaturahim, menjalin kebersamaan dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media baik tatap muka ataupun media melalui digital dan daring. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bijak untuk memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Allahumma ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan dari silaturahim ini mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma, dan memperoleh rezeki yang thayyibah, barokah dan juga wasi'ah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma, juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas amal ibadah kita, meningkatkan kualitas keilmuan kita untuk beramal secara baik. Mudah-mudahan kita tetap beramal dalam keadaan soleh soleha, menjadi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa mentazkiyah diri, membersihkan qalbu kita, dan senantiasa mencari kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan mengundang azab dan murka serta siksa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga diwafatkan husnul khatimah, dipanjangkan umur dan dalam keadaan yang terbaik meninggalnya, kemudian dipanggil di akhirat dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil dengan panggilan indah untuk menjadi kelompok abdinya Allah, bergabung dengan ahli-ahli ibadah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahratika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, dan ucapkan keseluruhan tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasakan nikmat mendapatkan kesempatan hidup sempurna, diberikan kesempatan untuk tetap dalam keadaan beriman, beramal soleh, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadi orang yang gemar untuk belajar sehingga kita tetap dalam keadaan bahagia, istiqomah untuk selalu berjamaah membaca Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, orang yang bahagia itu adalah dia selalu berada dalam keadaan hatinya menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah sombong, tidak pernah minder, estuning hatinya itu berimbang, selalu melihat segala sesuatu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian kita juga mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan juga istighfar, astagfirullah, mengucapkan juga kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya dan asmaul husna. Mudah-mudahan pagi hari ini kita dalam keadaan yang terbaik. Masih hidup kan Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sudah ketemu hari Jumat lagi di Jumat terakhir dari bulan Muharram. Jumat depan sudah masuk bulan Syafar. Bulan Syafar adalah bulan jalan-jalan. Namanya juga Syafar, Bu. Jadi siapkanlah untuk healing Ibu ya, jalan-jalan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kekuatan. Silahkan direncanakan. Ya, mari kita jalan-jalan, pangtasyiru, bertebaran di muka bumi ini. Dan pada saatnya kita akan mendapatkan keberkahan. Jalan-jalan bisa jadi keluar rumah, ngoretnya, maju. Ya, jangan hanya jalan-jalan terus ke Bali, ke Eropa saja, Bu ya. Nah, jalan-jalan itu adalah menggerakkan badan kita untuk tidak titing, bukan, Bu ya. Tidak ngajaran tul, tidak ngajaran dog, Bu ya. Tidak diem aja, tapi benar-benar giat gesit. Nah, pagi hari ini di hari Jumat yang penuh berkah, alhamdulillah kita sehat walafiat di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga yang berada di dunia maya sana lewat jalur internet dari Cirebon, dari Tasik, kemudian dari Sumedang, dari Bogor, kemudian juga ada dari Bandung. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita tambahkan rasa bahagia kita untuk tetap istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Yang akan kita baca hari ini surat Al-Hajj. Surat Haji, surat ke-22. Kita akan baca mulai ayat ke-49. Ya. Dan kita niatkan pagi hari ini kita akan membaca 9 ayat. Dari mulai ayat ke-49.
Mari kita sama-sama niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca firman-firman Allah, mengikuti langkah Rasulullah SAW, membuktikan bahwa kita mengikuti agama yang benar, yaitu agama Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Mulianya manusia di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Salah satu ciri orang bertakwa adalah dia iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab-kitab, iman kepada malaikat, iman kepada rasul-rasul, iman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan pagi hari ini kita beriman kepada qada dan qadar, bahwa kita ditakdirkan masih hidup, qadar Allah, kita berada di masjid, di saung-saung tahfidz Al-Qur'an yang ada di tempat masing-masing bersama keluarga tercintanya, dan kita tambahkan nikmat kita dengan berjamaah, bersama-sama membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu di sini bukan guru menggurui, bukan ajar mengajari, tapi ini sama-sama berjamaah. Ada yang pintar silahkan bacakan yang terbaik. Ada yang belum bisa, perlihatkan ketidakbisaannya supaya jelas mana yang mau digarap. Gimana pinter noroweco, nutu bisa ngabetem wae atau anger we. Yang pinter makin pinter, yang bodoh makin belegu. Gitu ya. Yuk kita tingkatkan kebahagiaan kita. Apal kalau lagu Bang Haji, Ibu ya. Yuk kita tingkatkan dengan menambahkan semangat dalam diri kita. Di saung, saung itu adalah studio alamnya untuk meningkatkan gairah baca masing-masing. Jadi Bapak Ibu di rumahnya, di tempatnya masing-masing, silahkan hias dengan yang terbaik. Buktikan bahwa kita itu cinta Quran, memelihara Al-Quran. Kalau perlu beli Al-Quran yang terbaik yang pernah ada sesuai kemampuan. Kalau nggak bisa beli, bilang ke saya kirim. Ya, insya Allah. Selagi mampu, kita akan bantu untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan Al-Quran. Dalam terjemahan, mau bahasa Sunda, bahasa Jawa, mau bahasa Inggris, bahasa Urdu, bahasa Tagalog, insya Allah bahasa Indonesia, kita akan coba carikan untuk bisa apa? Memberikan kesempatan. Tapi bukan untuk disimpan, tapi untuk dibaca. Yuk kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hajj mulai ayat 49. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. الذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنية
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ولنبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وينسى الله ما في شيء فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته فإنه الشيطان ثم والله عليم حكيم والله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم الذين في قلوبهم مرض وقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد والذين في شقاق والذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الذين كفروا في مرية منه حتى يأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم الملك يومئذ لله يحكم بينهم
aku yauma idzil wahid والذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Apa yang kita baca hari ini 9 ayat dari surat Al-Hajj ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang baiknya dan diampuni yang salahnya, serta diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar, meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing sehingga bacaan kita benar-benar dirasakan oleh diri kita masing-masing sebagai bacaan yang nikmat, bacaan yang menenangkan, bacaan yang menyehatkan, bacaan yang menjadikan diri ini makin betah untuk membaca. Jadi ciri orang yang bisa betah untuk bersama Al-Quran itu paling tidak dia ngerasa hayang deui, pengen lagi. Itulah namanya cinta, Bapak Ibu ya. Jadi kalau cinta itu selalu dalam diri itu ada keinginan, rasa kangen, mahabbah untuk senantiasa mendekatkan diri dengan yang dicintai. Mencintai Al-Quran berarti mencintai apa yang di dalam Al-Quran, dan Al-Quran adalah firman Allah, kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mencintai Al-Quran kita mencintai Allah, dan Allah mencintai pencinta Al-Quran, dan Allah pasti mencintai yang diberikan Al-Quran pertama kali, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mencintai Al-Quran, gemar baca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menikmati Al-Quran dan menyebarluaskan, berarti kita juga mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan Al-Quran menjadi penolong kita pada saatnya nanti kita tidak ada pertolongan. Ingat Bapak Ibu, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan pertolongan Allah di saat tidak akan ada pertolongan, yaitu akan tetap berada di bawah naungan arasnya Allah di padang mahsyar ketika saat itu semua manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang benjol ya, bukan telanjang bulat Bu, telanjang benjol ya. Nah, kalau telanjang bulat kan udah terlalu biasa ya. Jadi pada saat itu manusia dikumpulkan, tidak akan ada yang saling menolong satu dengan yang lain, satu dan lainnya sama-sama mengadukan nasibnya sendiri-sendiri. Ada satu manusia yang waktu itu celingukan, cari dan mencari. Ini dulu itu banyak umat, sekarang di mana ya? Nggak kelihatan. Ternyata diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bawah singgasananya Allah, berada di bawah harus dinaungi. Siapa mereka? Nah, kan Rasul mengatakan, oh itu pemimpin-pemimpin yang adil. Yang pertama Bu, Pak. Oh siapa lagi? Oh anak muda yang beribadah sejak muda. Hari ini nih dia akhir sekarang lotnya. Jadi yuk, ini lagi muda Bu, dilihat dari bapak dan ibu kita. Alhamdulillah, menurut bapak saya ini masih muda, Bu ya. Ya, sampai meninggalnya beliau tuh mengatakan kamu tuh masih muda kan gitu ya. Jadi tapi sekarang udah meninggal, berarti saya udah
Wah, ya. Masya Allah. Jadi yang kedua adalah orang anak muda yang beribadah sejak muda. Nah, artinya terus-terusan beribadah. Kemudian yang ketiganya adalah siapa, Bu? Orang yang cinta masjid, ya. Cinta masjid artinya apa? Ada Al-Quran di masjid, berarti juga cinta membaca Al-Quran, memakmurkan masjid, membuat masjid jadi makmur, lain nyopot mik masjidnya, lain nyopot Quran di masjid, nyopot kitab di masjid, maling senal di masjid, memakmurkan masjid, masjidnya yang sudah makmur terus isi, masjidnya yang belum makmur, ayo makmurkan, masjid yang belum bersih, ayo bersihkan, ayo jumsi, Jumat bersih, ya tentu mulai Jumat bersih, itu lo batul sorangan gitu, naon Bu. Ya, mudah-mudahan mengkilat, kamar mandinya wangi, wangi jengkol, wangi putih, Bu ya. Masya Allah, ulah gumuceng udahnya gitu ya. Dibersihkan, Bu ya. Masya Allah. Yang keempat adalah siapa, Bu? Orang yang bersahabat dengan orang lain. Ya, bersahabat tetapi dia dalam keimanan. Jadi ibu bapak kalau kompak tuh barengan tuh dalam keimanan. Ya, bukan dalam ngaco. Ya, gitu ya. Dalam keimanan, bersahabat dengan penuh ketaatan, dengan penuh rasa takut kepada Allah. Laki perempuan boleh bersahabat, tapi jangan ujung-ujungnya berbuat zina. Ya, boleh bersahabat. Ya, tapi jangan lupa kalau yang sudah bersuami, sudah beristri, bersahabat dengan orang lain, bilang dong itu sahabatku. Jangan sampai menimbulkan pacogregan, jadi awet rajet punya. Tapi rumah tangga jeung manehna nu geus sakitu lilana parbut we parbut teu pararubuh punya reuni jeung reuni we gawena teh punya ari rumah tangga jadi Masya Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang diajak zina tapi dia menolak. Yang mengajak zinahnya orang kaya, cantik kalau perempuan, kalau laki-laki ganteng, berondong, Bu. Kemudian apa lagi, Bu? Anak pejabat, anak presiden, anak siapa? Yang mengajak berbuat zina. Hartanya banyak, ya, mobilnya aralus. Ngajak zina daik ya, Ibu. Oh, ada ngajak oge, Bu. Paling ibu nggak deketan, bapak juga deketan ibunya. Alhamdulillah. Yang keenam, siapa Bu? Pak? Adalah yang bersedekah dengan cara tidak diketahui oleh orang lain. Bukan yang bersedekah membariskan manusia untuk makan gratis, bukan. Itu mah bukan sedekah, itu mah ria, asli ria. Punya kajenting disebut rek sahawe ngaranna, rek bupati, rek gubernur, rek wali kota, rek presiden, membariskan orang, membagi-bagi makanan, itu adalah asli mental kolonial. Ya, mental penjajah. Baheula cenah Ratu Mihermina mun ka dieu teh citah dibariskeun manusia teh marawa mangkok, ya, marawa batok, ya, gitu ya. Nah, ayeuna mah teu moal batok, garinding, ya ngan pedah rada gaya beureun balikna dibere goodie bag. Nah, gitu Bu ya. Seret-seret nepi ka aya mau. Lain sedekah nu kitu mah Bu, lain asli eta mah lain, sok di dalil manapun lain. Sedekah mah bari cicing, bari diam-diam dianterin orang miskin. Jangan sampai orang miskin dibuang mukanya, dihancurkan mukanya gara-gara disuruh baris. Baris, Bapak Ibu, kes miskin, hashtag istilah baris oke. Kan soal ini gitu, Bu. Ngomong satpol PP atau murunan petugas, keplak. Baris atuh, Bu, ada yang kabagian. Kan segitu, Bu. Oh, sok lah asli, dan kuring oke, sok nyaksian. Ya. Yang kuring ya pernah nakonan jelema anu tukang ngabariskeun gitu. Ngalibdeg, Bu, di harapan para jaksa gitu. Ya, kemudian berikutnya yang ketujuh apa Bu? Nah, ini modal Bapak dan Ibu yang paling utama, yaitu mewek di tengah peting di saat buta. Kenapa? Karena malu kepada Allah, terlalu banyak berbuat dosa. Jadi ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan ars di saat tidak akan ada yang bisa menolong. Nah, jadi yuk kita berbuat yang 7 ini. Ya, menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Kalau jadi anak muda, beribadah sejak muda. Kalau menjadi bersahabat, bersahabatlah dalam ketaatan. Kemudian kalau dia mencintai masjid, cintailah dengan sebenar-benarnya memakmurkan masjid. Kemudian yang kelimanya adalah dia menolak untuk berbuat zina. Yang keenamnya dia selalu bersedekah dengan cara yang
terbaik dalam keadaan tidak diketahui oleh orang lain. Apa yang disampaikan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahuinya. Bukan pupujian, bukan ngabariskeun manusia. Ya, itu mah penjajah model gitu. Asli nepi ka ayeuna masih banyak mental penjajah. Ya, berikutnya adalah yang ketujuh adalah yang nangis di tengah malam di pagi buta. Aqimis sholata liduluki samsi la ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mas'uda wa minal laili fatahazzad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu ya, sambil nangis ya. Boleh sambil baca Quran, Bu. Orang yang membaca Quran dengan baik, matanya itu tidak pasti akan nyurucut si mata, Bu. Ya, gitu. Ngerti, insya Allah. Ya, orang yang baca Qurannya baik pasti akan mengeluarkan air mata. Karena apa? Allah menegaskan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara." Dari itu saya mengajak yang matanya sudah rabun, yang matanya sudah tidak bisa melihat dengan baik, baik jauh ataupun dekat, maka kacamatanya baca Quran, insya Allah sembuh. Nah, kudu yakin, orang mah yakin, kayaknya yakin kena kakasumnya daripada ke Quran. Betul. Pak terkait pakai kacamata, alhamdulillah sejak lahir sampai sekarang, kalaupun sudah dibelikan kacamata oleh istri dan berkali-kali oleh perusahaan, alhamdulillah nggak pernah dipakai. Tengenah make namanya, mendingan itu make. Ya. Sekali-sekali gaya mah boleh, Bu, biar kelihatan kayak brondong pakai kacamata hitam gitu ya. Baik, yuk Bapak Ibu, kita tambahkan nikmat kita. Dan di hari ini ayat ke-49 sampai ke ayat 57. Ya. Dan mulai ayat ke-49. Hei, katakanlah, hei manusia. Ini kalau di dongeng kan supaya bunyinya ayat jin datang. Hei manusia. Kan gitu aja punya. Ini kata Allah, hei manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepadamu. Jadi Kanjeng Nabi disuruh berkata kepada manusia, semua manusia termasuk kita, bahwa aku ini, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepadamu. Jadi tukang merenyaho, tukang ngabejaan Kanjeng Nabi teh disebut Rasul adalah nazir. Ya, nazir itu adalah pemberi peringatan. Nazirum mubin, memberi peringatan yang nyata bahwa kalau berbuat baik dia akan mendapat kebaikan, kalau berbuat jahat dia akan mendapat kejahatan. Gitu ya. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak pengen rezeki yang mulia dan ampunan, gampang. Cukup dengan beriman dan beramal soleh. Amanu wa amilus sholihat. Maka kamu akan mendapatkan rezeki yang mulia. Gitu Bu ya. Dan mendapatkan ampunan. Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat kami dengan melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni neraka. Jadi jeker jelema-jelema anu lalai, jelema-jelema anu males, jelema-jelema anu nentang karena ayat-ayat kami, nentang itu berarti gogorowokan aing mung lain, ngan mumul berubah. Tidak mau berubah, tidak mau mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Apakah kita menjadi orang yang beriman, beramal soleh? Apakah kita akan menjadi yang diem, ngajentul, ngajar dong ketika disuruh untuk berbuat baik? Tanya pada diri sendiri. Jangan tanya tetangga, apalagi tanya istri, apalagi tanya suami. Karena istri dan suami
Bapak Ibu sekalian adalah yang paling tahu tentang ibu kelakuannya. Gitu ya. Makanya suka saling menutupi. Tahunya dari mana Pak Kalau sudah cerai, kalau sudah ada masalah, semua terbuka di TV-ku. Kenapa kamu cerai? Dicarilah alasan. Aku ini gini-gini, dia yang nyeleweng, dia yang menyeleweng. Padahal kata Allah, tidak akan ada manusia yang baik kecuali akan mendapatkan yang baik, dan tidak akan ada manusia yang tidak baik kecuali akan mendapatkan yang tidak baik. Perempuan baik untuk laki-laki baik, laki-laki baik untuk perempuan baik. Jadi tong sok silih gorengkeun. Berarti kalau menceritakan suami di luar atau menceritakan istri di luar, sebenarnya ngorek diri sendiri, membuka aib sendiri. Na'udzubillah. Ayeuna keur usum Bapak Ibu gitu tanya. Nah, apa nyaho keur kapan sok loba curhat lewat WA, lewat Haji biasa nyarios sakedap. Gitu. Sakedap teh saja. Saya begini-begini, suamimu yang ngurus juga kamu, kok bilangnya sama aku, kan gitu ya. Terus Bu, tapi datuk itu sahur Kangjeng Nabi lamun aya curhat dangukeun, siapa tahu dia itu memberikan teguran juga untuk kita. Siapa tahu dia itu kelakuannya juga sama dengan kelakuan kita, menjadi koreksi diri. Itu Bapak Ibu. Tapi hese Bu nya ngadengkeun jelema teh hese Bu. Gampang kena ngomong daripada ngadengkeun, padahal manusia teh dikasih celkirnya juga suruh banyak mendengar daripada banyak omon-omon. Gitu ya. Yuk lanjut ke ayat 52. Dan kami tidak mengutus sebelummu seorang rasul pun, dan tidak pula